Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwah wa akhwat dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Semoga memberkahi kita semuanya insyaallah. Semoga yang kita pelajari pada pertemuan kali ini diberikan manfaat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala macam mara bahaya, penyakit, virus yang berada di sekitar kita semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bait yang ke-37 pembahasannya sampai perkataan syarih wa asyara biqaulihi. Perkataan syarih sampai lafaz wa asyara biqaulihi wa babuhu ila bab sana. Ya ikhwah, ini masih pembahasan tentang masalah mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Di antara lafaz yang diilhaqkan ataupun disamakan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim adalah babnya kata sanah. Di sini musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan, memberikan suatu isyarat wa babuhu wa mislahinin qad yarid, yaitu bait yang ke-38. Berarti babnya lafaz sanah kemudian dijamakkan menjadi sinina ataupun sininan, itu dia termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Di situ yang dimaksud dengan babnya bagaimana? Ataupun bab lafaz sinin di sini adalah, kita perhatikan yang dikatakan oleh beliau, wa huwa kullu ismin sulathiyin. Yang dimaksud dengan babnya lafaz sanah itu adalah kulus min sulathin, yaitu untuk setiap lafaz ataupun setiap kalimat yang terdiri dari 3 huruf. Setiap isim yang terdiri dari 3 huruf. Khudifat lamuhu, yang lam fi'ilnya dibuang. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat kita belajar shoraf nih, misalkan lafaz nasoro, itu dia diikutkan wazan fa'ala. Nunnya disebut sebagai nun lam fa'il. Kemudian sodnya disebut sebagai ain fi'il. Sedangkan ra'nya disebut sebagai lam fi'il. Ini saat kita belajar shoraf. Di sini beliau mengatakan kulus min sulathiyin, yaitu setiap isim sulasi, yaitu isim yang terdiri dari 3 huruf untuk kerangka kalimatnya. Khudifat lamuhu, yang lam fi'ilnya dibuang. Berarti huruf ketiga dari fi'il ataupun dari isim yang terdiri dari 3 huruf tersebut, huruf terakhirnya dibuang. Wa uwidha anha ta'nits. Setelah dibuang tadi itu, lam fi'ilnya dibuang, setelah dibuang digantikan dengan hak ta'nits. Nanti insyaallah saat di akhir bab, di akhir pertemuan ini, kalau seandainya nanti anak ingat, anak akan menyampaikan sedikit tentang perbedaan antara hak ta'nits sama ta'ut ta'nits. Kita belajar di sini. Wa uwidha anha ha'ut ta'nits. Setelah lam fi'ilnya dibuang, maka lam fi'il tersebut posisinya diganti dengan hak ta'nits. Contohnya di sini ada lafaz sanatun. Sanatun asalnya, perhatikan ya ikhwah, anak tuliskan sebentar.
Semoga suara terdengar dengan jelas insyaallah. Perhatikan kata sanatun. Sanatun ini asalnya adalah sanawun. Sanawun. Untuk bisa dijamakkan ke dalam jamak muzakkar salim walaupun toh hanya sekedar atas nama mulhaq. Maka syaratnya adalah huruf yang ketiga ataupun lam fi'il di sini berupa huruf wawunya dibuang dan posisinya diganti dengan hak ta'nis. Posisinya diganti dengan hak ta'nis. Langsung saya sampaikan aja insyaallah perbedaan antara hak ta'nis sama tak ta'nis. Perhatikan hak ta'nis itu biasanya dia bertempat pada lafaz ataupun kalimat isim yang dituliskan dengan huruf ta yang tertutup. Dituliskan dengan huruf ta yang tertutup ataupun yang disebut sebagai tak marbutah. Seperti kata Fatimah, huruf terakhir di huruf ta yang tertutup. Ataupun nanti huruf ta tersebut itu adalah untuk membedakan antara muzakkar sama muannas. Yang muallimun, pengajar ataupun bapak guru. Muallimatun, ibu guru. Nasyiatun, seorang wanita yang giat. Kalau nasyitun, seorang laki-laki yang giat. Itu ada dituliskan dengan menggunakan tak. Taknya tak marbutah. Ini yang disebut hak ta'nis. Dan biasanya saat kita waqaf pada huruf tak tersebut, maka yang muncul adalah suara huruf ha. Suara huruf ha yang disukunkan. Fatimatun menjadi Fatimah. Misalkan ja'at Fatimah. Si Fatimah telah datang. Waqaf pada huruf tak ta'nis ataupun hak ta'nisnya. Huruf ta yang dituliskan dengan bentuk yang model yang tertutup ataupun tak marbutah. Saat kita waqaf di sana, maka yang muncul adalah suara huruf ha yang disukunkan. Inilah yang disebut sebagai hak ta'nis. Sedangkan yang tak ta'nis itu dituliskan dalam model yang terbuka ataupun mabsutah ataupun maftuhah. Terbuka taknya, sebagaimana tak yang ada pada kata ataupun pada akhir jamak muannas salim. Contohnya misalnya muslimatun, ini tak ta'nis, bukan hak ta'nis. Contohnya lagi adalah misalkan yang ada pada kata ataupun pada fi'il maudhi, misalkan darabat Fatimah. Taknya ini disebut sebagai tak ta'nis. Di sini beliau mengatakan, perhatikan yang di ibaratnya ya ikhwah yang punya kitabnya, perhatikan. Beliau mengatakan di sini kullus min sulasin. Udah Pak, kita tampilkan saja di sini sebentar. Perhatikan ini. Kullus min sulasin huzifat lamuhu wa uwidha anha ha'ut ta'nis. Jadi tadi itu huruf lam fi'il yang dibuang digantikan dengan hak ta'nis. Berarti kalau hak ta'nis, haknya itu adalah berbentuk taknya adalah tak dalam penulisan yang bulat. Taknya tak yang marbutah. Kita kembali ke pembahasan di sini ya, ikhwas sekalian. Perhatikan yang di papan tulis. Tadi kita bicara masalah sanatun. Asalnya adalah sanawun. Huruf wawunya ini dibuang. Wa'uidha anha ta'ut ataupun ha'ut ta'nis. Setelah wawunya dibuang, kemudian posisi wawu tersebut digantikan dengan hak ta'nis. Kita ingat tadi itu, hak ta'nis tertulisnya adalah tak ta'nis ataupun tak yang marbutah. Seperti ini, yang ada afwan, terlalu kecil ya, wah sebentar ana gedekan dulu. Semoga kelihatan. Sanatun. Kalau kita berhenti di situ sanah. Ini yang disebut sebagai hak ta'nis yang digunakan oleh Musannaf rahimahullah dalam ungkapan beliau ataupun oleh syarih di sini dalam ungkapannya wa'uidha anha ha'ut ta'nis. Tadi sampai 6. Walam yukassar. Lafaz sinin itu dia saat ataupun lafaz sanatun saat dia dijamakkan ke dalam jamak sinin, jamaknya ini bukanlah jamak tafsir. Jamaknya ini adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim.
Karena kenapa? Karena lam yukassar. Karena kata sanah ini tidak dijamakkan dalam jamak taksir menjadi sinin. Tidak ada orang Arab dalam lidah mereka yang mengatakan bahwa syarat dari jamaknya lafaz sanatun ke sinin itu adalah harus dibuang lam fi'ilnya kemudian diganti dengan hak ta'nis. Tidak ada yang mensyaratkan begitu. Sehingga saat ada jamak lafaz sanatun menjadi sinin, dari si yang luarnya dia adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dari yang luarnya dia sebagaimana jamak mudzakkar salim, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk dibentuk jamak mudzakkar salim, sehingga disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ini yang di sini dimaksud dengan kata lam yukassar. Lam yukassar. Artinya tidak ada jamak taksir ataupun tidak dijamak taksirkan kata sana menjadi sinin. Kami'atin sebagaimana kata mi'atin mi'in, wa thubatin thubin. Wa hadzal isti'mal syai'un fi hadza. Kita kembali ke kitabnya ya, ikhwan. Wa hadzal isti'malu, penggunaan ini maksudnya penggunaan kata sanatun dijamakkan dalam lafaz sinin fi hadza wa nahwihi. Jadi syai'un itu populer. Jadi umum terpakai seperti itu. Fa in qusira, kalau seandainya ada suatu lafaz qusira dijamak tafsirkan. Kasyafahin, kasyafatin, sebagaimana kata syafatin. Syafatin itu adalah jamak tafsirnya nanti menjadi syifahin. Jamak tafsir. Lam yusta'mal kadzalika illa syudzuzan. Maka untuk lafaz yang ada jamak tafsirnya, saat dia memiliki model jamak lain yang seakan-akan seperti jamak mudzakkar salim, maka itu hukumnya adalah syadz. Sebagaimana kata syafatin dijamakkan ke dalam jamak syifahin, jamak tafsir, kemudian jamak ataupun mulhaq ke jamak mudzakkar salimnya adalah kata di sini sebentar tadi adalah afan. Sebagaimana kata zubatin di sini. Fa innahum kassaruhu ala zubatin. Kata zubatin di sini. Zubatin ini artinya adalah bagian tajam dari sebuah pedang ataupun dari sebuah senjata tajam. Itu disebut sebagai zubatin. Kata zubatin di sini ini dia terdiri dari tiga huruf. Saat dilihat dari bentuk jamaknya, ternyata dia itu memiliki jamak taksir menjadi zuban ataupun menjadi zubatin. Zuban ataupun zubatin. Fa innahum kassaruhu. Jadi orang-orang Arab itu menjamak taksirkan kata zubatin menjadi zubatin. Wa jama'u aidan, dan juga mereka itu menjamakkan kata zubatin ke dalam jamak yang dari segi luarnya seperti jamak mudzakkar salim, yaitu saat rafa ditandai dengan wawu, misalkan ghabuna, wa bil ya'i nasban wa jarran, dan saat dalam keadaan nasab ataupun jar dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim sebagaimana ataupun di sini dijamakkan menjadi lafaz zubina. Ada huruf ya sama nun saat dalam keadaan nasab ataupun saat dalam keadaan jar. Dan ini hukumnya adalah syadz. Dan ini hukumnya adalah syadz. Wa asyara biqaulihi. Kemudian musannif, kemudian syarih beliau mengatakan wa asyara biqaulihi, beliau mengisyaratkan dengan baitnya wa mislahinin qad yarid zal babu inda qaumin yattarid. Wa mislahinin qad yarid zal bab, artinya babnya lafaz sinin itu dia datang sebagaimana model kata hinun, sebagaimana model kata hinun. Kata hinun di situ ya ikhwah, kita sering mendengar kata hinun, hinan ataupun hinin.
Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ata al-insani hinun min ad-dahri." Ada kata hinun, ada huruf ya. Kemudian di akhirnya huruf nun. Dari segi luarnya dia seperti jamak mudzakkar salim. Ada ya sukun kemudian diikuti oleh huruf nun. Tetapi kata hin di sini ternyata nunnya ditanwinkan. Hal ata al-insani hinun min ad-dahri. Termasuk juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Ana datang dan juga saudaraku datang dari Yaman ke Madinah. Famakastu hinan, dan kami tinggal di sana beberapa saat. Dan beliau melihat sahabat Ibnu Mas'ud dan juga ibunya sering keluar masuk rumah Rasulullah SAW. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud disangka oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa beliau termasuk ahlu bait. Tadi beliau mengatakan famakastu hinan. Ada kata hin yang ditanwinkan. Begitu juga pernah ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a Jibril ila Nabi SAW fi hinin ghairi hinihi alladhi ya'tihi fihi." Ilahinin. Beliau mengatakan hinin. Artinya kata hin, walaupun dari segi luarnya dia itu seperti jamak mudzakkar salim, ada huruf ya sukun setelahnya berupa nun. Cuman untuk kata hin di sini dia itu i'rabnya ditandai dengan suatu harokat, hinun, hinan, sama hinin. Dan untuk babnya lafaz sana menjadi sinin, kadang-kadang sebagian kaum menggunakan hukum lafaz ataupun hukumnya kata hin diterapkan dalam kata sinin. Sehingga mereka mengatakan ja'a sininun misalnya, ataupun sininin, ataupun sininan. Ini penerapannya adalah sebagian penerapan kata hin yang selalu diikuti oleh huruf ya. Selalu diikuti oleh huruf ya. Kita perhatikan yang disampaikan oleh Syarih rahimahullah di sini. Ila anna sinina. Jadi beliau dalam Musannif rahimahullah itu mengisyaratkan dengan perkataan beliau dalam baitnya wa mislahinin qad jarid zalbab, bahwa kata sininun atau kata sinina kadang-kadang dia itu datang sebagaimana kata hinun. Kata hinun dari segi hukumnya menurut sebagian kaum wa nahwihi qad tulzimuhul ya wa yuj'al i'rabu 'ala nun. Tulzimuhul ya artinya dia selalu mengikuti ataupun selalu disertai dengan huruf ya. Sinin terus-terusan saja sebagaimana kata hin, sedangkan perubahan i'rabnya tidak diletakkan pada huruf ya-nya, tetapi ditaruh di atasnya huruf nun sebagaimana kata hinun. Berarti sininun sebagaimana kata hinan, berarti sininan sebagaimana kata hinin. Kemudian kita mengatakan untuk kata sinin adalah sininin. Fataqulu hadhihi sininun wa ra'aitu sininan wa marartu bisininin. Perhatikan ya ikhwah, ini penggunaan sininun, sininan dan juga sininin ini sebagaimana kata hinan, hinun sama hinin, yang mana tanda i'rabnya tidak ditandai dengan suatu huruf, tidak ditandai dengan ya ataupun wawu sebagaimana jamak mudzakkar salim, ataupun sebagaimana kata sininun, sinina ataupun sinuna tadi itu yang kita bahas di awal. Tetapi untuk bab ini, untuk bait yang ke-38, bahwa kadang-kadang ada sebagian orang Arab yang mempersamakan kata sinin disamakan hukumnya dengan kata hinun, yang mana dari segi i'rabnya ditandai dengan suatu harokat, hadhihi sininun, ditandai dengan dhammah, dhammatan di sana.
Wa ra'aitu sininan dengan fathaten di sana. Wa marartu bisininin dengan kasroten di sana. Artinya hukumnya disamakan dengan kata hinun. Wa in syi'ta, kalau ente mau kata beliau, hadzafta tanwina, ente buang saja tanwinnya. Artinya kalau dibuang tanwinnya, misalkan di sini dibuang tanwinnya, maka nanti disamakan dengan jamak muzakkar salim. Misalkan hadhi sinina, ra'aitu sinina. Apa tadi itu? Hadhi sinuna, wa ra'aitu sinina, wa marartu bisinina. Kalau sinuna tadi itu ditandai dengan waw. Karena nunnya ataupun tanwinnya dibuang, berarti disamakan dengan jamak muzakkar salim. Wa huwa aqallu, ini lebih sedikit. Jadi pembuangan adanya tanwin itu lebih sedikit min isbatihi daripada menetapkannya. Jadi dibuang tanwinnya artinya menjadikan kata sinin dipersamakan dengan jamak muzakkar salim itu lebih sedikit daripada menetapkan tanwinnya. Kalau ditetapkan tanwinnya maka sebagaimana kata hinun itu lebih banyak berarti. Waqtulifa fi tiradi hadza was-sahihu annahu la yattarid. Perhatikan ya ikhwah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Khilaf masalah apa? Apakah penerapan model jamak muzakkar salim ataupun ilhaqnya ataupun mulhaqnya jamak muzakkar salim yang dipersamakan dengan kata hinun, apakah itu berlaku dengan banyak ataukah tidak? Kata beliau di sini wasahihu annahu la yattarid wa annahu la yattarid, tidak berlaku, tidak banyak diterapkan oleh orang Arab. Tetapi memang ada, termasuk misalnya adalah Imam Al-Farra rahimahullah. Bahkan beliau tidak hanya memberlakukan masalah mulhaq yang bisa disamakan dengan kata hinun saja. Tetapi bahkan beliau, Imam Al-Farra rahimahullah, beliau memperbolehkan jamak muzakkar salim untuk dipraktekkan sebagaimana kata hinun. Misalkan begini, ja'a amirinun. Ja'a amirinun, para amir telah datang. Ada orang bernama Amir 1, Amir 2 sama Amir yang ketiga. Kita katakan ja'a amirinun, disertai dengan tanwin di situ. Disertai dengan tanwin. Ini menurut Imam Al-Farra yang memperbolehkan menyamakan jamak muzakkar salim dari segi hukumnya disamakan dengan kata hinun. Tetapi ini la yattarid. Ini la yattarid, tidak berlaku dan secara banyak. Yang banyak bagaimana? Yang banyak ini hanyalah berkaitan tentang masalah simai saja. Hukumnya simai yang kita dengar dari orang Arab. Misalkan kata sininun, kata sinin diperbolehkan untuk disamakan dengan hinun, maka hanya kata sinin dan juga semisal-semisalnya saja. Tergantung nanti simai ataukah tidak. Wa annahu maqsurun 'ala sama'. Jadi hanya terbatas masalah penerapan hukum kata hinun yang diterapkan ke jamak muzakkar salim ataupun ke mulhaqnya itu adalah berdasarkan simai saja. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dia apa? Allahumma ja'alha. Ini doa Nabi Muhammad terhadap orang-orang kafir Quraisy yang satu mereka itu menyiksa orang-orang al-mustad'afin, kaum muslimin yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, yang termasuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan yang masuk Islam, disiksa oleh para majikan mereka dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kemudian Nabi Muhammad beliau mendoakan Allahumma ja'alha alaihim sininan kasinini Yusufa. Ya Allah, mohon Engkau berikan masa paceklik sebagaimana masa-masa paceklik yang terjadi, masa-masa gersang, masa-masa kemarau panjang sebagaimana zamannya Nabi Yusuf alaihi salam. Antum perhatiin di sini ya, Wah. Kata sininan di sini menggunakan tanwin, berarti dipersamakan dengan kata hinan.
tidak disamakan dengan jamak mudzakkar salim pada umumnya. Padahal di segi luarnya dia seperti jamak mudzakkar salim. Kasini ni Yusufa, sebagaimana tahun-tahun Nabi Yusuf alaihi salam. Kasini ni, perhatikan ya ikhwas sekalian. Berarti disamakan sebagaimana kata hini, ila sinini, ataupun kasinini di sini. Nunnya dikasrohkan. Berarti hukumnya sebagaimana hukum hinun yang dari segi i'rabnya ditandai dengan suatu harokat, tidak ditandai dengan suatu huruf. Seandainya ditandai dengan suatu huruf, termasuk di sini, termasuk logat yang lainnya dalam riwayat hadis ini, tapi dari hadis yang lain, dari riwayat perawi yang lainnya adalah dengan menggunakan sebagaimana hukum jamak mudzakkar salim. Berarti bagaimana? Berarti begini, Allahumma ij'alna 'alaihim sinina. Tidak ada tanwinnya. Sebagaimana jamak mudzakkar salim. Kasini Yusufa, nunnya dibuang. Sebagaimana nunnya jamak mudzakkar salim saat dimudhofkan pada lafaz yang itu setelahnya. Berarti saat kata sinin dipersamakan dengan jamak mudzakkar salim hukumnya, maka nanti nunnya ini dibuang. Karena nun tadi i'rab atau tanwina dari segi penghukumannya bahwa nunnya jamak mudzakkar salim ataupun nunnya isim tasniyah itu dibuang saat mereka itu menjadi suatu mudhof. Sebagaimana di sini untuk riwayat yang lainnya kasini Yusufa, nun yang kedua dibuang. Berarti hukumnya dipersamakan dengan jamak mudzakkar salim. Fi ihdar riwayatain wa mislu qaulus syair. Pekan depan insyaallah kita bahas di sini. Sebentar, ini nanggung ya ikhwah, nanggung. Kita lanjutkan insyaallah, masih ada satu contoh saja. Kemudian pekan depan insyaallah kita bahas untuk bait yang ke-39. Dan juga misluhu, dan di antara contohnya adalah perkataan syair wa da'ani min najdin fa inna sininahu la'ibna binasyiban wa sayyabnana murdah. Perhatikan di sini mahal syahidnya adalah sininahu. Berarti ini diperlakukan sebagaimana kata hin. Kok tahu dia diperlakukan sebagaimana kata hin bagaimana? Buktinya adalah nun yang ada pada kata sinin di sini, nun yang kedua pada kata sinin ditetapkan. Karena saat kata sinin mau diberlakukan sebagai jamak mudzakkar salim, maka nunnya mestinya dibuang menjadi sinihi karena dimudhofkan pada hak domirnya. Karena jamak mudzakkar salim ataupun isim tasniyah saat dimudhofkan pada lafaz setelahnya, maka nunnya jamak mudzakkar salimnya atau tasniyahnya perlu dibuang. Kalau ditetapkan berarti dia bukan jamak mudzakkar salim. Sebagaimana kata sini, nahu di sini diberlakukan sebagaimana kata hinin yang saat nasab ditandai dengan fathah, tidak ditandai dengan ya yang ada pada kata sinin di sini. Alhamdulillah selesai insyaallah ya ikhwas sekalian untuk pembahasan kita saat ini. Pekan depan, masih satu baris lagi. Asyahid fi ijra'u sinin mujral hin. Jadi syahidnya, mahal syahidnya adalah memberlakukan kata sinin sebagaimana kata al-hin. Fil i'rab bil harokat, dari segi i'rabnya ditandai dengan suatu harokat. Sinina, sinini, sininu. Dhammah, kasrah sama fathah ataupun disertai dengan tanwin. Wa ilzamin nun fil i'rab bil harokat wa ilzamin nuni ma'idhafah, dan juga ditetapkannya nun bersama dengan idhafah. Artinya nunnya tidak dibuang. Itu menandakan sebagai bukti bahwa kata sininahu dalam syair tadi itu diberlakukan sebagaimana kata hinun, tidak diberlakukan sebagaimana jamak mudzakkar salim pada umumnya. Ini adalah pembahasan untuk bait yang ke-38. Mungkin ini perkataan anak keterangan yang anak sampaikan agak ambulat ya ikhwas sekalian. Nanti antum fokus lagi kalau seandainya masih ada yang belum menyambung. Nanti antum fokus lagi, kemudian antum semak lagi rekamannya. Semoga insyaallah nanti akan nyambung apa yang anak terangkan pada pertemuan kita kali ini. Pekan depan insyaallah akan kita bahas bait yang ke-39, wa nuna majmu'in wa ma bihi tahaq faftah wa qallaman bikasrihi nafaq. Insyaallah kita bahas pada pertemuan setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa
masih memberikan nyawa ataupun kesehatan bagi ana ataupun antum semuanya. Mohon doanya. Mungkin sebagian teman tidak mengikuti kajian pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kemarin. Mohon doakan keluarga ana saat ini, istri ana positif COVID-19. Mohon doakan semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diangkat virusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemungkinan ana juga Allah alam positif ataukah negatif, insyaallah segera akan kita tes. Tapi istri ana positif, tanggal 8 nanti cek lagi, dites lagi, tes swab, semoga dalam keadaan negatif insyaallah. Semoga keluarga antum, kenalan antum, famili antum yang saat ini menderita penyakit yang sama atau penyakit yang lain, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian, mohon doanya ya Pak. Jangan lupa ya, jazakumullah khairan sebelumnya. Kita cukup sekian insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.